Modus tipu-tipu untuk mendulang cuan di bisnis minyak goreng daur ulang semakin beraneka. Agar hasil instan dan bisa langsung bening, minyak jelantah yang berwarna hitam pekat ditambah campuran cairan kimia berbahaya. Dilanjutin aja. Ini udah kelihatan, sudah mulai lebih jernih, tidak sepekat yang tadi. Dari sini sudah ketahuan, kira-kira butuh berapa kali penyulingan lagi sebenarnya? Ini 3 kali lagi aja ini udah langsung. Siap jual? Ya, enggak, 3 kali baru langsung kita sulitkan diinin dulu. Nah, baru disuling ntar pasti ada penyaringannya lagi. Disaring lagi? Iya. Setelah beberapa kali penyaringan dan penyulingan, minyak jelantah hitam pekat kini sudah sangat jernih. Bahkan kebeningannya mirip dengan minyak goreng curah di pasaran. Meski terlihat bening, Ben ternyata takut mengkonsumsi minyak bikinannya sendiri. Pernah mencoba menggoreng dengan minyak yang Bang Ben jernihkan ini untuk dikonsumsi sendiri? Sama sekali belum pernah. Belum pernah? Belum pernah sama sekali. Kenapa Bang? Takut? Takut ya takut. Karena apa? Karena kalau jujur aja kalau takutnya ya karena bahan-bahan kimia campuran ini. Udah pasti takut. Karena ini kan berbahaya. Bila Bang Ben mengaku takut menggoreng dengan minyak daur ulang buatannya, saya malah penasaran ingin mengujinya. Sekarang saya mau coba ngetes minyak goreng yang saya punya di tangan saya ini. Yang pertama ini adalah minyak goreng hasil produksi dari Bang Ben dengan zat kimia. Dan ini minyak goreng yang saya beli dekat minimarket di sekitar sini yang mereknya sudah saya copot tentunya. Dan kita akan coba lihat kira-kira seperti apa menggoreng dengan 2 jenis minyak ini. Dan kalau lihat sama-sama, ini minyak goreng dari Bang Ben. Kita lihat ada sedikit residu-residu yang bisa terlihat di sana. Tidak terlalu jadi terlalu bersih. Dan ini minyak goreng yang ada di pasaran dalam bentuk kemasan dengan merek yang sudah terdaftar. Jernih ya. Oke, kita coba bandingkan dua-duanya. Saya akan mencoba melihat perbedaannya dengan minyak goreng kemasan yang sudah teruji kualitasnya. Saya pun meminta bantuan Bu Lami, pemilik warung nasi ayam pecel di Jakarta. Orang-orang tahu benar enaknya ayam goreng buatan Bu Lami karena bagi Bu Lami, selain bumbu ayam, minyak goreng pun memiliki andil besar agar rasa ayam bumbunya tetap terjaga. Bude, tuangin minyak yang asli. Boleh. Saya tuang minyak yang rekondisi atau minyak daur ulang dari Ini Bang pakai Ben. ini kalau susah, Mas. Oh, oke. Kalau sekilas tampilan sih nggak beda jauh ya Bude ya. Tapi tetap Cuma beda, Mas. tetap beda ya. Ya, ini ada Agak kehitaman, ini lebih Ini jernih. Lebih jernih. Oke, kita tunggu agak panas dulu baru kita akan goreng. Saya coba goreng ya Bu. Nggih, monggo. Oke. Coba. Oke. Bedain dulu. Oke, sudah sama ukuran api. Apinya Jadi kalau dilihat dengan minyak yang asli, yang benar, yang tidak daur ulang, ayam lebih cepat tergoreng. Bisa kata dari buih-buihnya. Sedangkan dari minyak rekondisi atau minyak daur ulang, buih-buih gorengan ayamnya masih sangat sedikit dibandingkan yang asli. Mau dibalik ya Bu? boleh. Yang ini dulu? Boleh Bu. Bude, ini Ya. kalau Bude di sini pernah pakai minyak goreng curah nggak ya di plastik-plastik seperti itu gitu yang belinya mungkin dengan harga jauh lebih murah gitu. Sekali-kali pernah sih, Mas. Iya. Tapi hasilnya kurang ini aku.
kurang apa ya? Kurang puas gitu. Kenapa nggak puas ya Bude? Mungkin satu juga kayaknya boros juga. Terus minyaknya tuh juga cepet hitam. Cepat hitam. Buat goreng itu aromanya juga nggak seperti kalau minyak asli gitu. Oh, oke. Di situ makanya aku nggak pernah tuh jarang lah pakai minyak curah. Nah, curah seperti itu ya gitu. Jadi kalau dari Bude dengan pakai minyak yang curah itu lebih cepat hitam Ya. dan jadi lebih cepat diganti jadinya. Iya. Oke. Jadi kan terkesan boros. Dari baunya ada berbeda nggak Bude? Beda juga. Baunya beda. Kalau minyak asli kan aroma bumbunya itu masih asli, memang bau bumbu. Iya. Tapi kalau yang minyak itu curah itu ada gimana ya Mas? Ya pokoknya beda, kayak ada bau tengik apa gitu. Oh, oke. Jadi dari baunya pun juga sudah beda ya. Ini kita bisa lihat sama-sama nih sebenarnya kalau lihat dari minyak yang rekondisi daur ulang itu udah langsung menghitam. Iya. Sedangkan yang minyak kemasan yang benar itu masih sedap bening, ya? masih bersih Iya. ya. Iya, begitu. Oke. Tadi udah matang nih Bude ya? Udah. Oke. Ini diangkat ya. Angkat Bude. Ini hasilnya yang asli, ini hasilnya yang curah. Oke. Terus saya mau coba. Ada nggak? Ya kalau dilihat sih sebenarnya sama-sama matang ya. Dan ini dia hasil menggoreng ayam dengan dua minyak yang berbeda. Ini minyak hasil daur ulang dari Bang Ben. Dan ini adalah minyak dari kemasan yang beli di minimarket atau supermarket. Dan kalau kita lihat secara kasat mata, saya lihat sekarang hasil menggoreng dari minyak daur ulang itu terlihat lebih kehitaman. Karena tadi kita sudah mencoba, saya dengan Bude sudah mencoba untuk menyamakan kadar ataupun level dari apinya, besar apinya dan juga lama menggorengnya sama, diharapkan sama, dan ini hasilnya seperti ini, lebih menghitam, sedangkan ini masih dalam kondisi kekuningan yang bisa dikatakan cukup pas. Bagi ahli gizi, mengkonsumsi makanan yang dibuat dari minyak goreng daur ulang ini bisa amat berbahaya karena bisa menyebabkan kanker. Nah, dia menyerap radikal bebas sehingga makanan yang kita makan sesudah digoreng dengan cara demikian itu berdampak buruk terhadap tubuh karena free radicals-nya itu terserap. Nah, free radicals pada gilirannya akan menjadi karsinogenik, jadi akan menjadi kanker. Apakah ada batasan tertentu Pak gitu sampai akhirnya seseorang yang mengkonsumsi minyak daur ulang ini terutama gitu akhirnya bisa mengalami hal tersebut? Ya, sebetulnya tidak ada batas ya atau tidak, jadi sebaiknya tidak dikonsumsi. Dan saya prihatin sudah lebih 30 tahun lalu saya selalu sampaikan dalam seminar, saya merasa prihatin di Indonesia begitu bebas pemakaian minyak goreng, termasuk minyak goreng yang di pinggir jalan yang tidak jelas sumbernya ya. Apalagi kalau dia sumbernya dari restoran, dari rumah makan ayam goreng dan sebagainya, itu kan sudah berulang. Ya. Jadi sedikitnya lebih dari 2 kali. 2 kali mungkin masih ditoleran oleh tubuh. Memang sulit memberantas praktek pemalsuan minyak goreng semacam ini. Yang bisa kita lakukan adalah mengumpulkan minyak jelantah hitam ini ke pengepul resmi. Ternyata ada asosiasi yang bertugas mengumpulkan minyak goreng hitam berulang kali pakai ini secara legal. APJETI atau Asosiasi Pengumpul Minyak Jelantah untuk Energi Baru Terbarukan Indonesia. Asosiasi ini dikomandoi Bang Matias. Dan dengan Bang Matias, saya diajak ke rumah pengolahan minyak jelantah sederhana miliknya. Di tangan Bang Matias, minyak jelantah disaring dan dikemas dalam dirigen. Tidak ada bahan kimia dipakai di sini karena memang minyak jelantah tidak untuk dikonsumsi kembali, melainkan sebagai campuran bahan bakar atau bahan baku di industri sabun. Ternyata untuk bisa mendapatkan minyak jelantah butuh effort yang luar biasa. Bang Matias harus bersaing dengan pabrikan pengolah minyak goreng yang entah dibuat untuk apa lagi.
Seringkali ia hanya mendapat minyak sisa yang diberikan penjual gorengan dengan sampah bekas goreng yang banyak. Perang harga membeli minyak jelantah ternyata cukup sengit. Pabrikan bisa membeli dengan harga 9.500 per kilogramnya, sementara Abjeti hanya di angka Rp5.000 saja. Pak, ini kan kalau dari Abjeti kan memang khusus itu lebih ke minyak jelantahnya gitu, Pak. Betul, betul. Ada nggak kesulitan dari Abjeti untuk mengumpulkan minyak-minyak jelantah yang dihasilkan oleh masyarakat nih, Pak, gitu? Karena kan kalau kita tahu sama-sama, banyak sebenarnya pabrikan-pabrikan lain yang juga mencari minyak jelantah untuk mereka produksi menjadi bahan yang lain gitu, Pak. Baik. Kalau kendala, Pak, yang kami hadapi sebetulnya bukan kendala bagaimana minyak itu kita dapatkan ataupun kita kelola, gitu. Tetapi kendala yang kita hadapi justru adalah berhadapan dengan orang-orang yang melakukan kegiatan yang sama, tetapi kita tidak bisa pastikan, kita tidak bisa jamin itu legal apa tidak. Pertanyaannya, mereka tuh melakukan usaha untungnya dari mana? Apa sih dasar mereka melakukan kegiatan dengan cara seperti itu? Kita juga nggak ngerti. Banyak akal bulus yang dilakukan oknum untuk mencari cuan dari barang-barang konsumsi dan minyak goreng salah satunya. Trik ini pun sulit diendus dan distribusinya pun sangat luas. Butuh usaha besar untuk memutus mata rantai produksi minyak goreng daur ulang ini. Mulai dari jeli membeli hingga tahu benar dikemanakan minyak jelantah bekas pakai kita. Kita semua pasti punya pengalaman menghadapi harga minyak goreng yang naik tajam. Banyak yang terpaksa menyiasati menu harian dengan memperbanyak tumis-tumisan yang hanya membutuhkan sedikit minyak. Di tengah kenaikan harga minyak, ada juga oknum-oknum yang mencari kesempatan untuk mengambil keuntungan. Korbannya seorang ibu rumah tangga di Bojonegoro, Jawa Timur. Bermodal mulut manis, oknum ini bisa meraup Rp2 juta dari menjual minyak goreng curah. Padahal bukan minyak goreng yang mereka jual, melainkan air yang dikemas dalam jerigen. Siti Fatimah kecewa berat, minyak goreng ini akan dipakainya untuk menjual tahu goreng. Merasa ditipu, wanita ini pun langsung lapor polisi. Kan ada itu orang kecil-kecil dua ya. Terus lihat Mbak, saman ditawari nih enggak mas ini ke Mbak Dari pasarnya jualannya. Saya juga nggak tahu, saya duduk terus dianterin ya, terus saya beli, tak kasih uang 1.750.000. Habis ngasih uang langsung pergi orangnya. Iya. Hal serupa juga menimpa Bu Siti dan Bu Asnawi di Kudus, Jawa Tengah. Pengusaha kerupuk ini kaget bukan kepalang ketika minyak yang mereka beli ternyata minyak yang dicampur air. Minyak goreng ini seperti diberi pewarna kuning agar penampilannya serupa minyak goreng asli. Gara-gara percaya dengan mulut manis si penjual, bukan untung, Bu Siti dan Bu Asnawi membeli minyak goreng di bawah harga pasar itu malah merugi Rp5 juta. Palsu, saudara-saudara. Air
air tapi dikasih jelantah sumbo. Tapi saya bertemu dengan oknum yang jauh lebih nakal. Dia bukan hanya mencampur minyak dengan air, ia bahkan tega mencampur minyak goreng bekas dengan larutan kimia beracun agar minyak kembali jernih dan dijual kembali ke pedagang sebagai minyak curah. Saya sebut saja namanya Bang Ben. Lokasi pertemuan dengan Bang Ben saya rahasiakan sesuai kesepakatan. Ben akan mengungkap akal bulus dan trik-triknya berdagang minyak goreng palsu. Perjalanan saya dengan Bang Ben dimulai dengan mengumpulkan minyak jelantah atau minyak goreng bekas yang sudah dipakai berulang-ulang. Minyak dengan warna kehitaman ini dikumpulkan Ben dari sejumlah lapak pedagang. Setelah mendapat minyak yang sesuai, Bang Ben pun menuju sebuah toko bahan kimia. Di sini, ia membeli 1 botol bahan kimia yang saya tidak diberitahu apa namanya. Kata Bang Ben, membeli larutan kimia ini tidak bisa sembarangan. Larutan ini dilarang dibeli dalam jumlah besar secara bebas. Di dapur sederhana ini, Bang Ben menjelaskan triknya. Bahannya ini, minyak jelantah yang warnanya sudah hitam. Tidak terbayang sudah berapa kali minyak ini dipakai menggoreng sampai warnanya sehitam ini. Bang Ben juga menyiapkan bahan-bahan lain yang tidak bisa saya sebutkan jenisnya karena khawatir akan ditiru orang lain. Tahap pertama adalah memasak minyak jelantah hitam dengan bubuk putih yang sudah disiapkan sebelumnya. Minyak dipanaskan selama beberapa lama dengan bubuk hingga buih-buihnya terangkat. Kotoran padat tampak menyatu dengan bubuk khusus ini. Kotoran ini kemudian disaring agar terpisah dari minyak jelantah yang kini terlihat lebih bening. Minyak jelantah pun masuk tahap berikutnya, yaitu pencampuran dengan cairan kimia. Bang Ben harus memakai sarung tangan dan masker ketika membuka tutup cairan kimia ini karena gasnya amat pekat dan perih ketika terhirup. Panasnya sudah sesuai nih. Udah sesuai. Dan ini bahan kimia yang tadi dikatakan berbahaya itu. Iya, sangat berbahaya ini, Mas. Kayaknya kita hati-hati makanya ini. Tadi ada asapnya kalau dibuka ini nih. Oh, tuh udah mulai ada asapnya, tuh udah kelihatan saking... Waduh. Apa, Bang? Ini bahan kimia yang kalau kena kulit, ini kulit bisa meleleh itu tadi. Iya. Tidak ada takaran diberikan di sini? Ada. Oke. Ini bisa lihat nih keluar uap-uap kimianya di sini. Kalau Bang Ben bisa menjelaskan seberbahaya apa sebenarnya bahan kimia yang dipakai dalam proses seperti ini? Kalau ini terutama sih ke tenggorokan ya. Tenggorokan itu pasti sakit dia, kayak gatel sakit. Ya gitu, ke paru-paru nggak bagus. Itu doang sih kalau untuk dikonsumsi, kayak goreng-gorengan bekas dari minyak yang kita produksi ini sangat berbahaya sekali. Makanya kalau saya untuk nyoba nggak berani. Nggak berani? Iya. Pernah cairan ini terkena kulit? Pernah. Apa yang terjadi? Meleleh ini kulit. Kulitnya meleleh? Nah, iya, kayak terbakar gitu. Ketika minyak sudah mencapai panas tertentu dan temperaturnya juga hanya Bang Ben yang tahu, cairan kimia pun dimasukkan ke dalam minyak. Ada dosisnya dan tidak boleh asal mencampur. Menurut Bang Ben, cairan kimia inilah yang menjernihkan minyak goreng bekas. Untuk 1 liter minyak jelantah berapa takaran? Kalau 1 liter mah paling 1-2 tutup ini doang. 2 tutup aja? Iya. Kenapa harus dipanasin dulu? Supaya mereka bisa nyatu. Cairan kimia sama minyaknya? Iya. Nanti jadi yang hitam-hitam itu digeser sama campuran ini, kimia ini. Jadi fungsi cairan kimia ini untuk menjernihkannya? Iya. Atau menghilangkan yang hitam-hitam itu, jadi kuning dia. Berarti ini proses yang paling paling penting sebenarnya? Iya. Tapi banyak kejadian di mana teman-teman yang salah
memberikan takaran dari cairan kimia ini ke dalam minyak? Maksudnya Ada nggak yang tiba-tiba kebanyakan gitu ngasihnya? ada yang jadinya salah dia. Akan bening juga hasilnya? Enggak bakalan bening. Nggak akan bening. Ini buihnya udah keluar semua ya. Tapi teman banyak yang pernah terkena cairan kimia ini langsung. Banyak mah enggak. Oh, ini sudah cukup. Nanti kita akan lihat kira-kira perubahan warna dari yang tadi coklat pekat akhirnya menjadi lebih cerah atau lebih bersih ya. Iya. Tapi nggak pernah sekalipun mencoba menggoreng dengan hasil sulingan ini? Enggak pernah lah. Sama sekali nggak pernah ya? Enggak pernah. Ada khawatir nggak tiba-tiba keluarga di rumah ternyata beli minyaknya seperti ini? Khawatir mah pasti ada bang. Cuman kita ya namanya kerjaan. Dilanjutin aja. Ini udah kelihatan sudah mulai lebih jernih, tidak sepekat yang tadi. Dari sini sudah ketahuan, kira-kira butuh berapa kali penyulingan lagi sebenarnya? Ini 3 kali lagi aja di sini udah langsung. Siap jual? Iya. Enggak. 3 kali baru langsung kita suling, kan dinginin dulu. Dinginin dulu. Nah, baru disuling pasti ada penyaringannya lagi. Disaring lagi? Iya. Setelah beberapa kali penyaringan dan penyulingan, minyak jelantah hitam pekat kini sudah sangat jernih. Bahkan kebeningannya mirip dengan minyak goreng curah yang banyak dijual di pasaran. Meski terlihat bening, Ben ternyata takut mengkonsumsi minyak yang ia bikin ini. Pernah mencoba menggoreng dengan minyak yang Bang Ben jernihkan ini untuk dikonsumsi sendiri? Sama sekali belum pernah. Belum pernah? Belum pernah sama sekali. Kenapa Bang? Takut? Takut ya takut. Karena apa? Karena kalau jujur aja kalau takutnya ya karena bahan-bahan kimia campurannya ini. Udah pasti takut. Karena ini kan berbahaya. Praktik menyuling minyak jelantah hitam menjadi bening ini terkesan mudah. Tapi ternyata banyak hal yang harus presisi dan tidak sembarangan. Bang Ben mengaku punya pengetahuan ini ketika ia bekerja di pabrik minyak goreng daur ulang. Di dalam pabriknya ada yang ngajarin. Ada pabrik untuk melakukan daur ulang? Sebenarnya nggak bisa dibilang pabrik sih, kayak lebih ininya kayak tempat toko-toko gitu doang. Industri kayak gudang rumahan? gitu, iya. Dapat berapa sekali mulai produksi? Kalau sekali produksi itu kita minimal 100 liter dah. 100 liter? Iya. Sekali produksi? Iya. Baik. Berarti skill atau kemampuan abang yang sekarang bisa menjernihkan minyak itu secara otodidak di sana? Diajari secara Iya spontan diajarin saja? iya. Awal sempat kaget atau bingung dengan kerjaan ini? Kalau kaget mah enggak, tapi kalau bingung iya bingung. Bingungnya lah ini minyak jelantah ini bisa dirubah jadi kayak minyak yang baru. Bagaimana mungkin? Sebenarnya pertama-tama kita seperti itu saya. Lama-kelamaan kita lihat dan diajarin juga, jadi kita tahu. Kalau di sana kita ada 6 orang timnya. 6 orang? Yang 4 itu ngeracik, yang 2 untuk bungkus-bungkusin sama sekalian nganter dia. Sempat ada yang bertanya nggak sebelumnya, ini kok bisa lebih murah, dapat dari mana gitu, dari para yang beli-beli di toko-toko kecil ini? Kalau toko-toko kecil ini, untuk sampai saat ini belum ada yang nanya. Nggak pernah nanya ini dari mana. Dan mereka, saya lihat senang aja kita kasih harga murah. Saya pun penasaran. Ternyata pabrik dengan beberapa pegawai dan menghasilkan minyak daur ulang dalam jumlah besar ini cukup lama tidak terendus penegak hukum. Sempat pernah digerebek oleh polisi misalnya gitu? Atau warga? Kalau untuk gerebek polisi kemungkinan belum pernah, cuman kita nggak tahu ya kan. Kalau untuk warga di situ kan mungkin karena kita
ada inilah buat pengerokok mereka jadi nggak terlalu usik gitu, nggak terlalu usil lah apa yang kita kerjain di situ. Lagi kita kerjanya kan rapi gitu, jadi orang nggak terlalu ini dah. Nggak terlalu penasaran, nggak terlalu berisi kita kerjanya, jadi nggak terlalu mengganggu buat mereka, ya mereka asik-asik aja. Pabrik pembuatan minyak goreng dengan cara culas ternyata ada di beberapa wilayah. Tidak semuanya bisa menutup rapat praktik mereka. Modusnya pun beragam. Ada yang seperti pabrik tempat Bang Ben pernah bekerja, mendaur ulang minyak jelantah. Ada pula yang menipu masyarakat dengan menyamarkan minyak curah menjadi minyak kemasan dengan harga lebih tinggi. Juni 2022, sebuah tempat penyulingan minyak goreng curah di Tangerang, Banten digerebek polisi. Belasan ribu botol minyak goreng kemasan siap jual ditemukan di tempat ini. Menurut pengakuan direktur pabrik, mereka baru beroperasi selama 1 bulan. Mereka menjual minyak goreng melalui media sosial dengan harga eceran tertinggi dari pemerintah. Pelaku ini menjual dengan harga 15.800, padahal sesuai dengan ketentuan harusnya adalah 14.000 per liter atau 15.000 per kilo sesuai dengan peraturan Menteri Perdagangan nomor 6 tahun 2022. Ini untuk yang Asli. minyak goreng asli. Oh. Ini minyak goreng yang daur ulang. Itu asamnya beda kan? Asapnya beda ya. Beda. Dari mendidihnya minyak juga beda. Ih, langsung gosong Mas ini. Ya udah, angkat langsung Bu. Setelah ini, saya ajak Anda untuk melihat bagaimana membedakan minyak goreng dengan kualitas baik dan minyak goreng daur ulang berbahan kimia berbahaya. Tetap di Ruli Files.